Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 303, tidak ada yang menyentuh Kier saat aku di sini. Seng Minghui tercengang saat mendengarnya. Kakek, bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Kamu bisa melakukan itu pada kakak keempat, jadi kenapa aku tidak bisa melakukan ini padamu? Hah? Kakek Seng bertanya balik. Tidak ada alasan lagi. Sekarang, aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan untuk membuat masalah dengan menggunakan nama keluarga Seng. Seng Minghui berbaring di lantai dan menatap semua orang. Kemudian, dia mulai menangis keras. Kalian semua selalu ingin menindasku. Kalian semua menindasku. Seng Xiao melanjutkan makan malamnya dengan elegan. Dia tidak pernah melihat ke arah Seng Minghui, bahkan sekalipun. Mu Qi menatap Seng Xiao dan memegang telapak tangannya. Hal itu membuatnya merasa lebih tenang. Apa yang kamu takutkan, anak kecil? Sekarang, aku hanya merasa sedih. Sama seperti pertarungan sengitnya dengan Mu Tangshui. Tentu saja, dia tidak hanya melihat sisi negatifnya, tetapi dia juga menemukan bahwa banyak orang peduli padanya. Seng Xiao, biarkan staf di Huang Yao membantu Minglan sedikit. Nah, sekarang lebih seperti itu. Ketika Seng Minghui mendengarnya, dia berdiri dan berlari kembali ke kamarnya sambil menangis. Karena tindakan Seng Minghui akhir-akhir ini, kakek Seng mulai mempertimbangkan kembali keputusannya untuk membiarkan Seng Minghui mengambil alih Departemen Perencanaan setelah jamuan makan untuk para tamu kehormatan. Sungguh orang yang jahat dengan pikiran yang sempit. Bagaimana mungkin dia bisa memimpin sebuah tim? Sekarang, dia masih belum bisa memperkirakan kemampuannya meskipun dia telah lulus dari universitas terkemuka. Jika saat itu dia tidak 1/10 dari Mu Qi, itu akan sangat memalukan. Namun, jauh di lubuk hati kakek Seng, betapapun buruknya Seng Minghui, dia tetaplah cucunya. Dan Mu Qi bukan. Jadi, meskipun Mu Qi berbakat, dia tidak akan membiarkannya menikmati hak istimewa itu. Makan malam itu berakhir dengan Seng Minghui dipukuli lagi. Meskipun dia bertunangan dengan Will, dia masih tinggal di Seng Mansion. Karena dia tahu bahwa begitu dia pergi, kakek Seng tidak akan memberinya hak istimewa apapun. Dia tidak sebodoh Seng Minglan. Setelah itu, kakek Seng menanyakan beberapa hal kepada Mu Qi tentang kejadian itu. Mu Qi menjawabnya dengan hati-hati. Dia waspada terhadap lelaki tua ini. Kakek Seng tahu Mu Qi sedang waspada, jadi dia berhenti bertanya. Gadis kecil ini bersikap hati-hati. Bagaimanapun, tujuan Seng Xiao kembali untuk makan malam telah tercapai. Dia tahu bahwa Seng Minghui akan semakin membencinya setelah ini, tetapi dia tidak peduli. Salah satu dari mereka harus menghadapi malapetaka pada akhirnya. Keesokan harinya, kakek Seng diam-diam mengunjungi Seng Minglan di rumah sakit. Ketika dia melihat Seng Minglan diinfus, dia merasa gelisah. Seng Minglan sangat baik. Dia bahkan tidak mengeluh saat diganggu. Yang tidak ia duga adalah Seng Minghui bisa sekejam ini, memperlakukan kakak sepupunya seperti itu. Seng Minglan terbaring di tempat tidur selama 2 hari karena hal ini. Dia sangat keras kepala. Dia tidak makan apapun selama 2 hari ini. Ketika para pembantu datang untuk membujuknya makan, dia berkata, kalian semua pasti senang saat aku meninggal. Kakek Seng sangat marah. Jadi, dia pergi ke kamar Seng Minghui. Jika kamu terus melakukan ini, aku akan mempertimbangkan untuk mengganti kandidat untuk mengambil alih Departemen Perencanaan. Seng Minghui membelakangi kakek Seng saat mendengar itu. Dia terdiam. Kakek, kau tidak mencintaiku lagi. Cintaku padamu telah sirna karena tindakanmu yang kejam. Kau dapat memilih untuk terus bersikap seperti ini atau patuh. Kau yang memutuskan. Aku dapat menganggapnya seolah-olah aku tidak memiliki cucu perempuan. Seng Minghui menoleh ke kakek Seng dan menangis. Kakek, jangan menyangkal aku sebagai anakmu. Aku ingin bekerja di Huang Yao. Kalau begitu hentikan semua tipu dayamu. Setelah Mu Qi menyelesaikan persiapan untuk acaranya, kamu harus pergi dan mengambil semua pujian. Dengan begitu, semuanya akan sempurna. Apa yang masih membuatmu tidak puas? Seng Minghui menelan amarahnya dan mengangguk. Kakek, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku akan mendengarkanmu mulai sekarang. Rekening bank Anda akan tetap dibekukan sampai Anda masuk ke Departemen Perencanaan. Baru setelah itu saya akan mencairkan rekening Anda. Kakek Seng tidak tahu bahwa pembantunya berdiri di luar pintu. Dia ingin mengirim makanan untuk Seng Minghui. Karena pintunya hanya setengah tertutup, dia mendengar percakapan mereka. Setelah pembantu mengirim makanan kepada Seng Minghui, dia diam-diam mencari Mama Seng dan menceritakan kepadanya tentang percakapan antara sang kakek dan cucunya. Karena Mama Seng adalah satu-satunya orang di rumah ini yang menghormati dan bersikap baik kepada para pembantu, ia selalu mendapat bantuan dari mereka. Merekalah yang telah membantunya mengambil obat perangsang dari kamar kakek Seng hari itu. Wajah Mama Seng menjadi gelap saat mendengarnya. Dia tahu kakek Seng ingin mempermalukan Qi, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan mencuri pujian atas kerja keras seorang gadis berusia 19 tahun.
Dia tidak bisa menerima ini. Mama Seng ragu-ragu. Ia mondar-mandir berulang kali. Ia berpikir apakah akan memberitahu Seng Xiao tentang hal ini. Hingga malam tiba, dia baru mengambil keputusan. Dia menelepon Seng Xiao. Seng Xiao, aku tahu apa motif kakekmu membiarkan Kiki menangani acara itu. Saya tahu apa yang terjadi di Departemen Perencanaan. Kepala departemen sebelumnya meninggalkan banyak kekacauan, tentu saja seseorang harus datang dan mengurusnya. Jika tidak, jika Seng Minghui mengambil alih dan acaranya gagal, orang-orang tidak akan menganggapnya sebagai pemimpin yang cakap. Seng Xiao menyeringai. Kau sudah mengetahuinya. Bu, jadi menurutmu aku semudah itu ditipu? Tanya Seng Xiao. Aku bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahuinya. Apakah Kiki tahu tentang ini? Dia tidak perlu melakukannya. Karena aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Lagi pula, Kier hanya akan menangani kejadian ini satu kali. Dia adalah seorang dokter forensik. Aku tidak akan memaksanya melakukan sesuatu yang tidak disukainya. Mama Seng mengangguk. Karena kamu sudah siap, maka aku tidak akan khawatir lagi. Seng Minghui semakin memburuk. Kebenciannya terhadapmu dan Kiki begitu dalam. Meskipun aku tidak ingin melihatmu bertengkar, aku tidak ingin kamu menyerah karena omong kosong itu. Ibu, tidak ada yang menyentuh Kier saat aku di sini. Dan tidak ada yang menyentuhmu. Baiklah, selamat malam. Mama Seng merasa lega karena Seng Xiao sudah mengetahuinya. Dia tidak akan membiarkan putra dan menantunya menderita. Apakah kakek Seng berencana menikmati keberhasilan tanpa berusaha? Bagaimana bisa ada hal sebaik itu di dunia ini? Tentu saja, Seng Xiao sangat perhatian sehingga ia berhasil mengetahui apa yang ingin dilakukan kakek Seng. Seng Xiao menutup telepon dan menatap si kecil yang tertidur dalam pelukannya. Dia cukup murah hati untuk membiarkan anak kecilnya mengurus kekacauan itu. Namun, lelaki tua itu tetap tidak merasa puas. Dia ingin agar Seng Minghui yang mendapatkan pujian. Tidak mungkin.